Masjid An-Najmi Arepina. Jemaah dia cerita begitu. Di sini udah dilarang segalanya Ustaz. Maulid Nabi nggak boleh. Pokoknya dilarang semua. Hampir ribut bapak-bapak kita. Sehingga jemaah itu keluar semua. Pergerakannya itu sangat masif dan sistematis. Nah, tinggal kita yang di luar itu bagaimana menyikapi hal yang seperti ini. Jadi nampaknya kalau mereka sudah masuk di sebuah masjid, semua akan di-cap gitu. Jadi itulah pergerakan mereka. Iya. Kalau melalui masjid dan mushola begitu prosesnya. Yang jelas kan cerita langsung dari alumni istilahnya. Beliau mendengar ini kan bayangan bagi kita. Gitu. Mungkin guru-guru kita yang lain itu belum mendengar itu, sehingga mereka acuh saja. Dan mereka masih terjadwal di tempat-tempat itu. Kalau nyampang, ini mohon maaf lah, besok nggak terjadwal lagi, mau bilang apa? Karena masjid sudah dikuasai oleh mereka. Kalau saya pribadi memang keras untuk menolak. Dan saya setiap ceramah itu saya sampaikan terus itu, dengan bahasa yang keras juga. Saya nggak pernah takut-takut gitu. Malah saya kalau ingin ketemu, ingin saya bertemu gitu. Dengan tim dia itu ingin bertemu gitu, untuk diskusi gitu. Apa sih sebenarnya tujuannya gitu. Yang benar hanya dia, kita yang salah gitu. Kan itu nggak baik juga menurut saya. Nah, masuk surga ini masuk neraka. Tak ada, ya tak ada ya. Tak ada. Jadi, yang lain ada yang neraka. iya. Saya pernah di WA itu oleh tim dia. Saya ajak ketemu malah, nggak mau. Dibilangnya Ustaz syubhat gitu. Aku dikecil Ustaz syubhat. Kenapa dibilang begitu? Karena pakaian Ustaz belum syar'i. Pakaian begini belum syar'i, gimana sekarang? Yang syar'i itu gimana gitu? Nah, itu kira-kira guru-guru semua yang perlu kita bicarakan gitu. Biarlah yang lain-lain itu belum berpikir itu, tapi kita sudah mulai berpikir itu. Fenomena di dunia dakwah di Sumatera Barat, yaitu langkah-langkah yang tidak arif, langkah-langkah yang penuh keegoisan dan tidak elegan dari sebuah kelompok yang bernama Salafi. Salafi ini, para ikhwan yang dirahmati Allah, mereka mengklaim mereka adalah pengikut salafus soleh, pengikut salafus soleh, salaful ummah. Salafus soleh itu menurut ulama, ada yang mengatakan 3 generasi pertama, ada yang mengatakan yaitu generasi sahabat bersama Rasulullah, tabi'in, tabi'in. Ada yang mengatakan generasi 300 tahun pertama, ada pendapat ketiga 500 tahun pertama. Nah, hal itu bisa kita ambil, yang banyak mayoritas diambil ulama itu 300 tahun pertama Hijriyah. Nah, para ikhwan dirahmati Allah, artinya apa? Kalau kita bicara salafus soleh, manhaj salafus soleh, kita merujuk ke sana. Nah, tidak, sementara Salafi ini dia tidak mengaku manhaj salafus soleh, dia pengikut salafus soleh dan mengaku manhajnya manhaj salafus soleh. Setelah meninggal Rasulullah SAW, sahabat-sahabat mendirikan madrasah, mengajar. Ibnu Mas'ud, yang terkenal itu Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Umar, kemudian Abu Musa al-Asy'ari, kemudian yang lain juga, rata-rata seperti itu. Dari perbedaan mazhab, ada mazhab ada madrasah Madinah, ada madrasah Mekah, dan ada madrasah Irak. Dari ketiga madrasah itu melahirkan imam-imam mazhab. Melahirkan imam-imam mazhab. Jadi itulah madrasah-madrasah yang sanadnya tersambung. Jadi imam mazhab itu semuanya sanadnya tersambung kepada Rasulullah SAW, karena mereka adalah turunan dari madrasah para sahabat. Kemudian maka imam mazhab itu keempat-empatnya masih di kurun 300 tahun pertama.
Mereka salafus saleh. Yang paling tua itu adalah Abu Hanifah Nu'man, lahir tahun 80 Hijriah, meninggal 150 Hijriah. Masih di kurun 300 tahun pertama. Maka Abu Hanifah Nu'man ini, jangan dianggap bahwasanya Imam Abu Hanifah Nu'man ini bin Thabit itu dia madrasahnya madrasah fikih saja, tidak. Dia juga madrasah akidah. Sehingga nanti keluarlah kitab Akidah Tahawiyah, Imam Tahawi. Imam Tahawi itu mengatakan sanad saya ini saya ambil dari tersambung kepada Imam Abu Hanifah. Lihat nanti di mukaddimah Akidah Tahawiyah. Berarti Tahawiyah itu adalah dari Abu Hanifah. Nanti turunannya adalah Imam Maturidi. Coba Maturidi ini dia adalah orang Rusia. Ya. Jadi dari Abu Hanifah ke Maturidi. Jadi berartinya apa? Mazhab Abu Hanifah itu tidak hanya fikih, ini yang penting garis bawahi, tapi mengeluarkan mazhab akidah yang bersanad, kedua-dua baik fikihnya maupun akidahnya bersanad kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Abu Hanifah itu memang lahir dari madrasah, turunan dari madrasah para sahabat tabi'in. Nah, lahirlah, disimpulkanlah, apakah mereka imam mazhab ini pembuat bid'ah? Tidak, mereka merumuskan dari madrasah dia itu, dirumuskanlah rumusan akidah umat Islam, rumusan fikih. Nah, tetapi karena namanya seorang manusia dan keterbatasan, tentu saja ada nanti perbedaan pendapat, sehingga itulah disebut mazhab. Kemudian Imam Malik di Madrasah Malik di Madinah, di Darul Hijrah juga seperti itu, turunan dari Abdullah bin Umar. Kemudian Abdullah bin Umar itu baik madrasah di Madinah pun Mekah masih di bawah pengaruh Abdullah bin Umar dan juga Ibnu Mas'ud. Nah, nanti lahirlah dirumuskan oleh Malik dengan menetapkan manhaj-manhajnya. Kalau Abu Hanifah manhaj fikihnya, pertama dia memakai Al-Quran, Sunnah, ketiga ijma, qiyas, kemudian maslahatul mursalah. Maslahatul mursalah dia ini ditentang oleh Imam Syafi'i. Walaupun Syafi'i nanti belajar ke madrasah Imam Abu Hanifah, tapi maslahatul mursalah itu ditentang oleh Imam Syafi'i. Nanti Malik lebih banyak lagi, 12 langkah mengistimbatkan hukum. Itulah manhaj. Nanti Syafi'i 5, termasuk nanti qaulus sahabah. Qaulus sahabah Syafi'i berbeda dengan qaulus sahabah, perkataan sahabat yang dipakai Malik. Karena Syafi'i walaupun berguru kepada Malik, qaulus sahabah Syafi'i, awalnya Imam Syafi'i menolak perkataan sahabat. Tetapi akhirnya dia terima, setelah dia sampai di Mesir diterima qaulus sahabah, tapi qaulus sahabah yang tidak ada khilaf di antara sahabat. Itu perbedaannya. Nah, nanti juga ada Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal murid Syafi'i. Ketika Syafi'i belajar ke madrasah Hanafi di Irak, digandeng terus oleh Imam Ahmad, maka Imam Ahmad nanti ada ciri khasnya, syaduz zari'ah. Syaduz zari'ah, ini ciri khas Imam Ahmad. Nah, kalau bicara manhaj sahabat, manhaj salaf di bidang fikih, itulah metode istinbat hukum gabungan 4 mazhab itu, itulah manhaj salaf dalam perkara fikih. Bukan tidak ada yang dipakai seperti Zohiri, langsung Quran Sunnah terus disimpulkan, itu Zohiri. Itu daun Zohiri. Akibatnya nanti antum tahu, terjatuhnya salah satu hal yang aneh di daun Zohiri itu. Banyak. Di antaranya apa? Masalah meminang orang. Apa saja boleh dilihat. Yang tabu sama kita bisa dilihat. Termasuk Imam, nanti ada juga pendapat lain Auza'i. Ya. Nah, para ikhwan yang dirahmati Allah, ini kan tekstual istilahnya. Zohir itu tekstual. Nah, sementara ulama ini dengan sekian, artinya berbedanya madrasah mereka ini, ada yang mereka sepakati 5 hal. Pertama, Al-Quran, kedua hadis, ketiga ijma, keempat qiyas. Itu sepakat semua itu.
Itu yang disepakati oleh semuanya. Nah, gabungan ini kalau bicara masalaf, kalau di posisi kita lagi, kita bicara salaf. Karena keempat-empatnya salaf, maka kita mesti menggabungkan metoda istinbat hukum yang 4 itu. Karena kita ini sudah di level muttabi', muqallid, bukan muttabi' lagi, muqallid kita ini. Nah, itulah masalah dalam masalah fikih. Masalah dalam masalah akidah, yaitu tadi itu usul sunnahnya Imam Ahmad bin Hambal, ahlul hadisnya Imam Ahmad bin Hambal. Apa dia ciri khasnya? Imam Ahmad bin Hambal tafwid. Jadi tidak ada konsep salafi itu, tidak ada di salafus saleh. Tidak ada. Yang ada di salafus saleh itu, pertama salafus saleh sepakat tidak boleh tasbih, tidak boleh tajsim, kemudian harus tanzih dari sifat-sifat yang tidak memungkinkan pada Allah. Itu sepakat mereka itu. Nah, nanti perbedaan itu pada ayat mutasyabihat. Salafus saleh di ayat mutasyabihat itu, kalau ahlus sunnah yaitu Imam Ahmad itu tafwid, serahkan makna kepada Allah. Dan itu ada pada Asy'ari. Antum melihat kawaid akidah Imam Al-Ghazali, tuh tadi ada situ. Ya, saya kitab-kitab salaf yang terkait akidah itu semua saya cetak. Saya cari di Turos, saya download, saya cetak. Nah, kalau bicara tadi orang salafi mengatakan masa sifat Allah cuma 20, Asmaul Husna aja 99. Masa mestinya 99? Tuh lihat. Itu ada asma sifat Imam ada tebal tuh 1800 Imam Baihaqi 1820 halaman 1802 halaman. Ini jawaban kalau antum mau tanya kenapa sih ini asma wa sifat ya Imam Baihaqi. Jadi semuanya orang salafi ini kegagalannya gagal, mereka tidak pernah merujuk turos. Mereka nggak belajar ini, mereka nggak mau memahami metode itu kan jelimet, butuh pikiran, butuh hasil istinbat hukum itu bukan perkara mudah. Imam Syafi'i itu melahirkan, mengeluarkan usul fikih, bapak usul fikih dengan kitab Risalahnya, ya. Nah, para ikhwan yang rahmati Allah, jadi salafus soleh, kalau kita ingin kembali kepada salaf sudah cukup. Kita ini kan mazhab kita sudah ada di 4 mazhab. Tidak, kita orang Syafi'i, oke, salafus soleh. Kita Syafi'i mengambil sebagian daripada mazhab yang lain, oke, tidak ada masalah. Salafus soleh selagi di lingkaran 4 mazhab, atau masih ada mazhab lain, tapi yang populer itu 4 mazhab. Itu salafus soleh. Kenapa? Imam Abu Hanifah 80 Hijriah meninggal 150 Hijriah. Imam Malik 97 Hijriah meninggal di 100 178 ya. Saya lupa ini. Nah, kemudian Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah meninggal 204 Hijriah. Ya. Kemudian Imam Hambali lahir 163 meninggal 148, atau ada riwayat lain mengatakan 141. Khilafiyah seperti itulah. Nah, para ikhwah, kesimpulannya ketika dia 300 tahun pertama. 300 tahun pertama. Jadi sudah salafus soleh. Nah, artinya apa? Bicara akidah juga masih dalam ruang lingkup 4 mazhab itu. Mazhab yang yang 3 tadi, Maturidi, Asy'ari, sama Ahlus Sunnah. Bedanya apa? Nah, diperkarakan disesatkannya Asy'ari oleh Salafi. Ini gila. Dikafirkannya gila. Kenapa? 97% mazhab Asy'ari sepakat dengan Maturidi. Artinya apa? Kalau Anda bicara sanad, ini sepakat. Apa yang Anda persoalkan? Kalau dia pakai akidah Tahawi, Tahawi itu Hanafi, Maturidi. 90%
30 perkara yang berbeda dengan antara Asy'ari dengan Salaf dengan Maturidi, dan 16-nya itu perbedaan istilah. Hanya sekitar kurang lebih dari 10 gitu yang perbedaan yang agak substantif. Tapi dalam masalah furu'i adalah masalah yang tidak substantif. Maka bicara Maturidi, bicara Asy'ari sepakat. Coba untuk bayangkan, satu Maturidi di mana? Di Rusia, Asy'ari di Irak, bisa ketemu. Itulah kebenaran. Terus antum tahu Nabi merekomendasikan akidah Asy'ariyah. Apa kata Nabi? La tuftahanna Konstantiniyah, akan dibuka Konstantinopel, ditaklukkan Konstantinopel. Fa ni'mal amir amiruhum, sebaik-baik jenderal pemimpin amirnya, yaitu amir yang membebaskan Konstantinopel. Fa ni'mal juyusuhum, sebaik-baik tentaranya, pasukan mereka. Atau adalah berewet juyusuha, tapi tentaranya. Artinya apa? Akidahnya Muhammad Al-Fatih apa? Asy'ari. Kalau tentu saja Nabi tidak mengatakan fa ni'mal amir, karena ini kasus akidah loh. Ini perkara akidah loh. Terus akidah Salafi sekarang apa rekomendasinya dari Nabi? Nah, para ikhwah yang dirahmati Allah, maka akidah Salafus Saleh adalah akidah empat yang berada pada 4 mazhab dan pengikutnya. Terus para ikhwah yang dirahmati Allah, ada subhat. Asy'ari, dia ini suka ini nih, gerakan Salafi ini. Asy'ari dikatakan, ada kitabnya, saya sebutkan kitab-kitab loh. Abu Hanifah, kitab akidahnya yang pertama adalah Fikih Akbar, Fikul Akbar, Fikul Absat, Wasiat fi Tauhid. Itu buku akidah rujukan Imam Abu Hanifah pada Hanafi. Yang kedua, Imam Ahmad bin Hambal mewarisi Usulus Sunnah. Terjemahannya bisa antum lihat di fatulahcenter.com, ya, bisa antum ambil situ. Terus yang Asy'ari, di antara buku Imam Asy'ari, yang Imam Asy'ari ini, ya, yaitu ada Al-Ibanah, ada Al-Luma, ya, kemudian ada Maqalat Al-Islamiyah. Orang Salafi bikin subhat. Dia sudah tuding-tuding Asy'ari sesat. Dibacanya Ibanah. Ternyata mereka belum baca. Karena kenapa? Mereka ini suka tanakul, qila wakala. Tidak pernah ada budaya merujuk kepada kitab asli. Kenapa? Karena mereka anti turos. Kalau orang pengikut Salafus Saleh wajib ke turos. Tapi kalau mengaku pengikut Saleh tidak tahu turos, ini pecundang ini. Ini tukang pengkhianat ilmu ini. Salafi tidak main turos. Kalau pengikut Salafus Saleh mesti balik turos. Ada Salafus Saleh yang mana yang Anda pelajari bukunya, ke sumber referensinya, literaturnya? Ternyata tidak. Nah, ini persoalan. Berarti apa ini? Dia bukan pengikut Salafus Saleh. Secara kaedah keilmuan ilmiah, mereka bukan pengikut Salafus Saleh. Kenapa? Karena mereka tidak pernah belajar kepada Salafus Saleh, Salaful Ummah. Ya. Ini pertama. Yang kedua, balik pada masalah kitab. Salafi akhirnya setelah kaget lihat Ibanah, dia katakannya Al-Luma, Imam Hasan Asy'ari tobat di akhir hayatnya, sehingga dia tulis buku Al-Ibanah. Ketika sebelumnya dia bikin Al-Luma. Ini gobloknya orang tak biasa ilmiah ini. Kenapa? Karena kata Imam Ghazali, umat itu level ilmunya setidaknya ada sekian.
Ketika bicara kepada umat yang level ilmunya awam, maka komunikasinya, gaya menu ilmiahnya akan berbeda dengan kaum intelektual. Dan memang bahwasanya Asy'ari itu, kenapa ada al-lumma al-libana? Ada terkesan berbeda di sini, agak tafwid, di sini justru takwil gitu. Kenapa? Karena ini bicara komunikasi, mengkomunikasikan persoalan akidah kepada umat. Maka mengkomunikasikannya itu tetap targetnya jangan umat menjadikan umat terjebak pada tasbih, tajsim tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita bicara kepada orang-orang filsafat, tentu saja komunikasinya komunikasi filsafat, tapi targetnya apa? Tanzih. Targetnya apa? Tanzih. Tanzih itu apa? Membersihkan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak disifatkan kepada Allah. Makanya artinya apa? Target sama ini. Seluruh imam Ahlussunnah targetnya sama, tanzih. Tapi karena peta dakwah itu berbeda, medan dakwah itu berbeda, maka disesuaikanlah apanya. Bagaimana kita memahamkan kepada seorang misalkan ahli filsafat sampai dia menerima, maka dia akan kita masuk dengan mematahkan dalil-dalilnya. Ketika itu tidak mungkin dia bicara filsafat, kita bicara tolak filsafat, bicara metode lain. Nah, kita akan ingat bahwasanya filsafat Anda itu salah, tentang filsafat ilahiyat Anda salah. Salahnya bagaimana? Begini-begini, yang Anda pahami begini, Anda pahami begini. Ternyata ketika dibawa konsep filsafat ilahiyahnya kepada ini kepada persoalan ketuhanan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ternyata harus melalui itu. Ternyata Anda tidak bisa diuji, tidak cocok. Nah, akhirnya begini, akhirnya orang terima. Kenapa? Anda tidak tahu jasa Imam Asy'ari. Jasa Imam, mesti berterima kasih Salafi ini. Umat Islam sedunia berterima kasih. Kenapa? Karena di zaman itu kekuasaan ini di tangan Mu'tazilah. Qadi-qadi, ulama-ulama yang pegang jabatan pengadilan, keputusan-keputusan masalah agama di tangan Mu'tazilah. Dan tidak bisa orang Mu'tazilah tadi dikalahkan sampai Al-Quran dikatakan makhluk, sampai Imam Ahmad bin Hanbal dipenjarakan. Imam Ahmad bin Hanbal dipenjarakan, begitu dahsyatnya perkara Al-Quran makhluk atau tidak makhluk. Nah, para ikhwan dirahmati Allah, namun sampai ketika datang Allah ambil dari mantan tokoh Mu'tazilah, dari tokoh Mu'tazilah membawa misi Ahlussunnah wal Jamaah. Dia sangat tahu tentang kelemahan Mu'tazilah, ambruk Mu'tazilah di zaman Al-Wathiq. Khilafah makmun tinggi itu. Setelah itu ambruk, ditukar keputusan bahwasanya ideologi resmi umat Islam, negara kekhilafan, tidak lagi Mu'tazilah, dicabut secara resmi itu oleh khalifah. Itu jasa Imam Asy'ari. Cobalah kalau Salafi yang buat seperti itu, kalau bisa. Tidak bisa. Di zaman kita aja susah dia, apalagi zaman dulu berhadapan dengan pakar-pakar Mu'tazilah yang berkuasa lagi, punya kampus, punya madrasah, punya kekuasaan, punya panggung, punya momen, dan kemudian bisa melegitimasi. Akan gawat itu. Itu jasa Imam Asy'ari. Artinya apa? Imam Asy'ari mampu mengalahkan tokoh-tokoh Mu'tazilah, ahli filsafat, dengan dialognya, sehingga gol Ahlussunnah wal Jamaah secara resmi di dunia Islam. Kini kecil kok sase. Dikafirkannya Asy'ari. Siapa Salafi? Balik kepada kitab Asy'ari dulu. Nah, Asy'ari, jangan melihat kalau Anda bicara Imam Asy'ari sudah gagal mengatakan dia taubat. Itu khilaf. Buktinya apa? Tidak seperti yang dituduhkan dia taubat. Imam Asy'ari itu kan punya madrasah, punya murid, mazhabnya mayoritas umat Islam. Kalau memang dia taubat, terbagi dua lah Asy'ari.
Ya enggak, Asy'ari versi Ibanah, Asy'ari versi Luma, nggak ada. Bahkan mazhab Asy'ari akidahnya merambah ke 4 mazhab. Mazhab Hanafi, sebagiannya Maturidi, sebagiannya Asy'ari. Malik, antum tahu tokoh akidah Asy'ari yang paling terkenal di satu zaman, Qadhi Abu Bakar Al-Baqilani. Dia itu Maliki, yang diutus berdebat oleh khalifah ke Roma, mengalahkan Kaisar Roma dalam seluruh pendeta-pendeta Roma. Abu Bakar Al-Baqilani itu dia Maliki. Mazhab Malik Asy'ari. Syafi'i Syafi'i semuanya. Terus Hambali setengahnya, Ahlul Hadis setengahnya. Perbedaan tidak ada. Asy'ari itu menyatukan pendapat. Asy'ari itu kalau dibutuhkan pertama adalah tafwid, jika darurat takwil baru ditakwil. Jadi dia menggabungkan mazhab Ahlus Sunnah, Ahlul Hadis bersama kalau terpaksa ditawil. Itu ijtihad dia. Kenapa? Targetnya jangan sampai orang yang tidak paham menganggap Allah itu seperti makhluk. Artinya apa? Yang salah, yang ini salah nggak? Kan metode itu untuk mencapai tujuan. Metode itu untuk mencapai tujuan. Adakah takwil zaman sahabat? Lengkap dalil. Antum baca kitab Ibnu Jauzi, abad ke-5 Hijriah. Ibnu Jauzi itu pendapatnya dengan Ibnu Qayyim bertolak belakang, dengan Ibnu Taimiyah bertolak belakang. Antum baca itu, abad ke-5 Hijrah. Ibnu Jauzi abad ke-5, Ibnu Taimiyah di abad ke-7. Ibnu Taimiyah dengan Ibnu Qayyim murid dengan guru sahabat karib. Nah, para ikhwan yang dirahmati Allah, jadi artinya apa? Sebenarnya sudah selesai. Sudah selesai. Tinggal ada kajian-kajian ilmiah dan secara teoritis segala macam, ini sudah selesai. Energi umat Islam tidak usah lagi diseret-seret kepada masalah yang selesai. Khairul qurun karni, sebaik-baik zaman masaku. Kemudian masa sudahnya itu apa? Semakin ke ujung, kualitas semakin turun. Salafi ini muncul pada abad ke-12. Muhammad bin Abdul Wahab itu di abad ke-12 Hijriah. Apakah lebih hebat kualitas abad ke-12 dibanding abad ke-3? Ibnu Taimiyah di abad ke-7. Apakah lebih hebat kualitas abad ke-7 daripada abad ke-5? Ibnu Jauzi. Jawab itu. Berarti apa? Tidak ada hubungannya Salafi dengan Salafus Saleh. Tidak ada. Apalagi ideologi. Salafi dalam masalah akidah, persoalan yang berat itu, kalau saya tidak hanya persoalan gerakan dakwah mereka, tapi yang paling berat itu adalah persoalan kesesatan akidah mereka. Kenapa? Karena memang benar dia memilih pendapat Ibnu Taimiyah yang mengatakan tidak ada majaz dalam Quran. Semua kalimat Quran hakiki. Imam mazhab Hambali mensifatkan Ibnu Taimiyah karena banyak pendapatnya yang benar, ada sedikit bermasalah dalam faktor tadi itu, maka Ibnu Taimiyah masih diterima. Ibnu Taimiyah dalam konteks lain diakui. Kenapa? Karena Ibnu Taimiyah itu kebanyakan gurunya adalah Asy'ariyah. Itu diakuinya. Nah, kemudian persoalan Salafi apa? Diambilnya lah pendapat Ibnu Taimiyah yang diperkarakan oleh Hambali, oleh Ahlus Sunnah. Apa itu? Tidak ada majaz. Berarti ketika sampai ayat mutasyabihat, berarti tidak ada
ayat mutasyabihat dalam Quran, sementara Allah telah mengatakan surah Al-Baqarah ada ayat mutasyabihat, ada ayat muhkam. Nah, para ikhwan dirahmati Allah, tidak ada majas. Akhirnya apa? Dari dasar itulah Salafi nanti mengatakan berarti pendapat tidak ada majas dalam Al-Quran itu muncul pada abad ke-7, bukan salaf. Akibatnya apa? Akibatnya seluruh yang disebut ayat mutasyabihat, hadis mutasyabihat hakiki. Maka adalah teman saya, doktor, ya, saya tidak sama-sama di pesantren dengan saya di Tawali. Beliau meyakini bahwasanya tangan Allah itu memang tangan Allah, memang tangan hakiki. Akibatnya apa? Akibatnya jatuh kepada mujassimah. Kalau mujassimah, Allah seperti makhluk. Mujassimah jadi tasbih. Makanya apa kata Ahmad bin Hanbal, imani ayatnya, Imam Malik juga, kemudian serahkan maknanya kepada Allah, tanya-tanya haram. Tanya-tanya haram. Ini tafwid. Jadi salafus saleh itu tafwid, dan sebagian kecil mereka mentakwil jika darurat. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah, salafi tidak ada di situ konsepnya. Maka orang yang bermazhab salafi ini, ya, sebenarnya persoalannya adalah gawat sekali. Pertama, mereka tidak mengakui salafus saleh, tidak memakai literatur turas. Kemudian mereka korban doktrin. Kemudian mereka secara fikih menimbulkan masalah, ya, membid'ah-bid'ahkan tidak pada tempatnya, dan ini bikin resah masyarakat. Maka saya sarankan agar salafi ini, pengurus-pengurus masjid, waspada dengan kehadiran salafi. Kenapa? Karena mereka mujassimah, tajisim. Mereka sama mereka pun berdebat juga, bertengkar juga. Tapi salafi yang ada di negeri kita ini biarlah yang dianut. Yang di negeri kita ini salafi semua tajisim, mujassimah. Allah seakan-akan apabila mereka menyampaikan ilmu tergambar sama jemaah, Allah itu seperti seorang makhluk yang duduk di atas aras. Ini fatal ini. Masalah ketuhanan, masalah ilahiyat. Dalam masalah zat Allah. Maka saran kita, persoalan salafi ini, cara menghadapinya, yang pertama, ilmu berhadapan ilmu, gerakan berhadapan gerakan, cerdaskan masyarakat. Nah, kalau dia mengkafirkan Asy'ari, maka dengan dia mengkafirkan Asy'ari telah kafirlah dia. Siapa yang mengkafirkan saudaranya sementara saudaranya tidak kafir, faqad ba'a bihi ahaduhuma, jatuh kepada salah satunya. Maka tentu kembali kalimat kafir kepada yang mengucapkannya. Berdasarkan ini, tidak mungkin kan Abu Hanifah kafir, tidak mungkin Imam Ahmad bin Hanbal kafir, tidak mungkin Imam Syafi'i kafir, karena kita ini pengikut Imam Mazhab. Ya, nah kalau begitu gimana? Maka mereka kafir. Kenapa mereka kafir? Karena dia mengkafirkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika dia mengkafirkan Asy'ari, berarti dia mengkafirkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena Asy'ari ini bukti kebenarannya jelas. Ada hadis Nabi tadi tentang Muhammad Al-Fatih. Kedua, ada sanad uji materi bahwasanya 97% akidah Asy'ari sepakat dengan Maturidi. Dan semua selain perkara tentang Al-Quran dan perkara tentang takwil darurat, semuanya sepakat dengan ahlul sunnah, dengan ahlul hadis, Imam Ahmad. Maka sudah jelas
Sebenarnya tidak ada perbedaan di tiga Ahlussunnah di Salafus Saleh itu tidak ada perbedaan yang signifikan. Ya nak, hanya dalam masalah Quran. Perbedaan antara Asy'ari dengan Hambali masalah Al-Quran. Pertama, sepakat Al-Quran kalamullah. Kedua, perbedaannya kalau Ahmad bin Hambal dengan Al-Hadis, Al-Quran tulisannya dengan suaranya itu kalamullah. Kalau Asy'ari dan Maturidi, yaitu tulisannya itu adalah makhluk, kemudian suara orang yang membacanya makhluk. Jadi itu saja perbedaannya. Tapi Al-Quran secara substantifnya kalamullah. Satu mengatakan kalamun nafsi, satu cukup berhenti pada kalamullah. Itu saja perbedaannya. Nah, tapi kalau sudah tentang tentang zat Allah ini dan tajsim ini, itu munculnya disimpulkan yaitu pada abad ke-12 dan jadi gerakan. Maka ini bahaya, ini kesesatan akidah ini. Umat harus paham ini. Ya. Ini awal munculnya perkataan bid'ah ini kapan? Ya. Kemudian Muhammad bin Abdul Wahab, beliau membuat fikih sendiri juga. Ketika beliau membuat fikih sendiri juga dengan konsepnya yang itu ditentang oleh banyak ulama ketika itu. Setidaknya keluar 300 kitab menentangnya, termasuk saudara kandungnya Sulaiman bin Abdul Wahab. Itu ada kitab ya. Jadi termasuk mufti Mekah ya. Jadi dalam hal ini artinya apa? Tetapi kenapa beliau tetap eksis? Karena beliau bersama penguasa revolusioner ketika itu. Dia dengan penguasa revolusioner. Jadi sebenarnya kekuatan Salafi bukan kekuatan ilmu. Kekuatannya kekuatan sponsor. Kebenaran itu terletak pada ilmu, bukan pada sponsor. Nah, buktinya sampai sekarang Salafi tidak mau diajak berdialog. Saya tunggu di tempat saya ini Salafi datang. Mari kita diskusi. Saya ingin buktikan Anda ini tajsim apa tidak. Maksudnya kalau saya sudah punya kesimpulan dia itu tajsim. Tapi kalau dialog, saya ingin bukti kepada umat kesimpulan dia itu tajsim apa tidak. Tuduhan dia itu fitnah apa tidak. Konsep dia itu salah apa tidak. Kita tunggu. Tapi tidak ada yang datang. Orang sekelas Ar-Razi saja dia takut berdebat. Kesini, ini kitabnya antumnya 7 juta, 8 juta habis uang saya mendownload kitab Salafus Saleh ini. Ini kitab Salafus Saleh. Kau bawalah ini, kau baca ini. Kau bicara Salafus Saleh sudah baca ini apa belum? Bicara Salafus Saleh, dapatnya baca kitab Salafus Saleh. Kan aneh itu. Makanya ada kawan di Jakarta itu katanya Salafi ini tidak usah main ilmiah, main tangan saja. Itu kan ini mereka. Kalau kita enggak, awak tetap berdusana ya. Tapi kalau Salafi itu persoalannya ya dia punya hak berpemahaman seperti itu. Tapi persoalannya kita merespon ini karena dia menyesatkan sawadul a'zam. Kata Nabi, alaikum bisawadul a'zam. Kau harus ikut mayoritas jumhur umat. Yang disesatkannya jumhur umat. Dia menyesatkan semua ahlul hadis. Asy'ariyah itu ahlul hadis, ahlul tafsir, ahlul lughat. Salahuddin Al-Ayyubi, tokoh-tokoh besar umat Islam. Kan gawat itu. Nah, para ikhwan yang dirahmati Allah, maka Salafi ini sempalan sebenarnya. Tetapi kenapa bisa? Sponsor. Ya nah. Apa bukti sosok di Indonesia ini? Umar harus tahu. BNPT itu sangat akrab dengan Salafi. Ceramah deradikalisasi di Masjid Raya
Patriark Akbar siapa? Sama siapa? Nah, Patriark Akbar itu kan Salafi yang presentasi sini. El-Fisham. Nggak ada dari tinjauan mana Salafi ini? Dari tinjauan dakwah menghabisi syiar umat. Ingat pengurus masjid, kalau Salafi masuk ke masjid Anda, tidak akan ada lagi peringatan hari besar Islam. Takbiran tidak ada. Takbiran tidak ada. Coba bayangkan. Takbiran dibid'ahkannya. Masjid Anda tidak pakai takbir. Waspadai Salafi. Masjid Anda nggak pakai takbir nanti, dibid'ahkannya itu. Mulai Nabi segala macam. Kalau ada pengurus Salafi, tukar sekarang. Kalau ada yang berada dalam Salafi, tukar dia. Kenapa? Karena Salafi akan menguasai masjid-masjid orang, menggeser orang lain. Dia tidak punya kearifan lokal. Ya, semuanya bid'ah. Itu sudah diselesaikan oleh ulama-ulama. Ini mazhab yang lahir khalaf, bukan salaf. Ini mazhab tidak ada hubungan dengan salaf. Dan kalau tidak ada salaf, rentan sesat. Rentan sesat, rentan sesat. Itu nanti Salafi itu nanti ada hukum sholat di belakang orang fasik. Dan kita lihat, ada kalau memang dia berkeyakinan total apa namanya, keyakinannya itu benar-benar Allah itu di atas aras itu hakiki, sudah pasti seperti itu, maka ketika itu hindari sholat di belakang dia. Kenapa? Karena tajisim. Hati-hati yang tajisim itu. Ya. Nah, para ikhwan yang dirahmati Allah, bapak-bapak, semua kita yang hadir, semoga Sumatera Barat ini aman. Tapi antum ketahui tokoh-tokoh Salafi ini yang ada di Indonesia ini orang-orang Sumatera Barat juga. Berarti apa maksudnya? Maka mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk mensalafikan Sumatera Barat. Ya, akan mensalafikan Sumatera Barat. Pensalafian Sumatera Barat adalah sebuah penyesatan yang luar biasa. Ya, kalau manhaj kembali kepada Quran Sunnah, semua kita kepada Quran Sunnah. Itu omong kosong semua Salafi itu. Nah, Salafi buktinya tidak mau sampai hari ini, dia tidak mau diajak dialog, tidak mau dia mengharamkan debat segala macam. Mana ayat wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, untuk itu kita semua kita pahamkan umat supaya waspada gerakan Salafi. Tetapi ingat, saya tidak juga sepakat dengan orang yang dia menolak Salafi karena emosional alirannya. Saya nggak setuju juga. Caci makian ini, tapi kita menolak karena ilmiah. Karena kita menolak karena dasar kebenaran, bukan berdasar apa namanya kebencian. Salah itu. Ya, saya nggak suka juga kebencian. Tapi dalam hal lain saya terima hadisnya, apa namanya, dalam perkara-perkara yang di luar akidah bisa saja kita ambil apanya, tidak ada masalah. Nah, kemudian saya yakin ini Salafi-Salafi ini juga ada yang ragu ini. Coba antum tanya ustaz-ustaz 3 kali, betulkah Allah benar-benar di atas aras? Nah, coba antum tanya. Ya, tanya 3 kali. Kalau benar berarti Allah tuh pakai seperti orang duduk di singgasana, seperti raja duduk. Ya, coba tanya sama dia. Tanya dia. Pusing juga dia itu. Sepeninggal kita dia menyesal juga itu. Bisalah. Karena itu nggak bisa diterima loh. Zat, ini kita bicara zat, bukan jisim. Allah tuh zat apa jisim? Allah tuh zat apa jisim? Zat. Kalau jisim fana. Kalau jisim fana. Oh, ini berarti makanya sebenarnya saya rasa tidak ada Salafi yang serius pada akidahnya. Jadi saya yakin beda kita dengan dia bukan beda pendapat, beda pendapatan. Nah, kenapa? Karena dia pendakwah yang digaji, dia disponsori, dia takut sponsornya hilang, sehingga ada dusta di antara kita, sehingga ada dusta. Bukti Salafi tidak yakin dengan akidahnya, tidak mau berdebat dengan kita. Bukti Salafi tidak yakin dengan akidahnya. Kalau tidak yakin dengan akidahnya, jujur dong. Sudah. Kenapa mereka tidak mau berdialog? Karena dia tidak yakin dengan akidahnya. Makanya masih boleh sholat di belakang Salafi.
dia tidak yakin dengan tajsim. Paham? Salah. Ya. Apalagi ke orang-orang Salafi ke orang Minang, orang Manggaleh. Iya. Hanya orang Manggaleh, sado di galeh hanya. Tak masuk ikonnya galehan. Lah paham antum tuh. Jadi Salafi itu. Nah, ada itu. Itu yang bodoh-bodohnya, itu yang dibodohinya. Yang ustaznya itu. Yukadzibu nabiyatillah tuh. Itu nggak banyak, itu tunggu hitam tuh. Iya. Oh, jadi. Iya. Nah, Ini enggak punya ustaz sekarang. Ya. Ustaz itu kan baru. ya. Skeptiknya. Dan hebatnya antum lihat, ustaz-ustaznya enggak ada yang apa? Nah. Kebanyakan ustaz Salafi ini orang umum yang ngaji. Ya nak? Antum sebut Syekh Ruslan di Mesir. Orang umum ngaji. Dokter-dokter itu merek dokternya dokter. Mana itu? Bajre. Bajrai Pajarusa. Bajrai ini kalau dia menghalalkan darah kaum muslimin, darahnya halal ini karena dia menghalalkan darah kaum muslimin. Siapa saja menghalalkan darah kaum muslimin tanpa hujah yang benar, maka halal darahnya. Bajrai juga halal darahnya ini. Kalau dia menghalalkan darah kaum muslimin. Jadi orang Salafi yang membolehkan menembak umat Islam tanpa dasar yang jelas, maka berdasarkan fatwa itu dia telah menghalalkan darahnya kepada umat Islam. Ini peringatan. Ini peringatan kepada Bajrai. Kalau dari surah 88, kalau salah tembak, tapi kalau cek Mujtahid. Mujtahid. mencintai, Kalau salah. tapi kalau cek, Nah, itu kan sudah jelas Salafi apanya. saya nama saya Betul salam. Badrul Salam. Jadi enggak, Salafi itu sesat itu. Orang yang ngilmu, apa namanya? Ngustad. Satu di saya, Bang. Satu di saya. Sesat itu kada levelnya. Kalau dia tidak yakin sungguh-sungguh, tanya dulu, kamu nih yakin Allah nih betul-betul duduk di atas aras? Tanya 3 kali. Kalau Salafi gerakan sekarang pertama memutus umat balik ke Turos. Kedua, soalnya apa? Itu pertanda mereka tidak punya ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan. Dia takut orang lain cerdas. Memang ada demikian. Kemudian tidak boleh ngaji dengan orang lain, alus subhat. Berarti apa itu? Ilmunya tidak tahan uji. Kalau orang lain ngaji dengan orang lain, artinya dia ditinggalkan. Ilmunya nggak tahan uji. Jawab dia ngajinya. Nah, kan itu pertanda Salafi ini bodoh. Tidak ada ilmunya, tidak tahan uji. Buktinya nggak boleh anggotanya ngaji pada orang lain. Nah, ya kan? Nah, kedua, kalau betul dia apa? Kemudian gerakannya memframing seluruh tokoh-tokoh umat terdahulu itu adalah Salafi seperti mereka. Maka adalah penerbit Syafi'i menerbitkan buku Salafi, mengesankan Imam Syafi'i adalah Salafi. Di Sumatera Barat dikeluarkannya buku Sebawa Buya Hamka itu Salafi. Nah, jadi akan digiring orang semuanya ke Salafi, dan mereka ini pembohong. Itu ada bukti kitab di sini. Ada terjemahan Akidah Tahawiyah, diterjemahkan, diringkasnya dari buku aslinya. Ternyata banyak pemotongan-pemotongan buku asli, pesan inti penulis tidak sama dengan ringkasannya itu. Saya bisa buktikan itu, sudah saya bandingkan itu antara buku asli dan terjemahannya, antara buku asli terjemahan yang disimpulkan. Artinya dari buku asli dan kesimpulan. Cara dia menyesatkan orang, menggeser orang dari buku asli rujukan referensi, dia simpulkan. Simpulan tadi orang cukup kesimpulan, tidak merujuk kepada kitab asli, maka keluarlah ringkasan tafsir Ibnu Katsir. Yang ringkasan-ringkasan itu modus untuk menggeser orang dari pemahaman buku aslinya. Ini pembohong. Tobatlah, tobat. Ada dusta di antara kita, itu persoalannya. Mereka kan mengatakan doktrin mereka, yang lain itu sesat, mesti ngaji dengan mereka. Nah, kebohongan yang diulang-ulang akan dianggap sebuah kebenaran. Maka kita juga harus campaign.
salafi sesat, salafi sesat, salafi sesat, salafi sesat. Cobalah antum ini satu, masing-masing antum punya video satu-satu, salafi sesat aja, udah selesai itu. Bisa nggak antum tuh? Cari 1000 orang salafi sesat, udah itu selesai salafi ini.